Selamat malam untuk semua yang ada di Zoom, Cigombong, perwakilan dari Zoom account Kak Bobby, Kakak Ruth, dan juga Mice, Kokore yang lagi OTW, dan juga Oma Alin, bahkan juga Kak Elti yang baru join. Selamat malam semuanya. Kakak Itin boleh Malam, Itin. Oh iya, selamat malam Mice, Oma Alin, Kakak Ruth, Kakak Elti. Apakah Kakak Elti bisa dengar? Selamat malam, Itin. Puji Tuhan ya Kak Elti bisa join. Bagus Kak, suaranya jernih. Oke. 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 Kita sudah mau mulai ya. Mungkin mau share screen. Jadi saudara-saudara, kita mau review pelajaran DBS tadi siang, dan yang Itin lihat dari partisipan Zoom ini semua mengikuti Zoom DBS tadi siang. Dan kalau ada yang berupa belum pas, boleh dilengkapi, ataupun saudara-saudara mau kasih tambahan juga dipersilakan, dan pertanyaan dipersilakan semuanya. Kita belajar sama-sama ya. Oke, Itin punya pendahuluan untuk bilang kepada saudara-saudara yang ada di partisipan Zoom. Oke. Mari kita mulai. Tunggu ya. Ini nak bergerak dia punya mouse. Kita mulai. Screen. Di part. Ya. Oke. Bisa lihat ya semuanya. Dia punya share screen. Oke. Jadi kita punya review. Itin ada buat bagian-bagian yang Itin dapat dia punya pokok-pokok pelajaran. Ada 5 bagian yang Itin buat. Ini Itin punya pecahan dari pelajaran yang Itin cari mengerti masing-masing dari DBS tadi, yaitu di bagian pertama pada malam hari ini kita mau bahas tentang, kita start di sini ya. Ada 5 bagian, dan 5 bagian ini kita sesuaikan dengan waktu, kita tidak menghabiskan semuanya. Kalau bisa dengan waktu yang tidak late, kita akan terus sampai bagian kelima, tapi kalau enggak kita lanjutkan besok. Di bagian pertama ini kita akan membahas tentang kutipan-kutipan yang memperkuat tentang pelajaran the sealing process. Dan bagian kedua yang Itin pelajari tadi untuk review sebelum share, yaitu tentang pertanyaan nomor 1, yang pertanyaannya mengenai ingat hari Sabat adalah ingat hari ke-7, benar atau salah, dan jelaskan. Dan bagian ketiga mengenai question kedua, di mana apa hubungannya hari Sabat dengan time no longer. Dan bagian keempat adalah dari time ini kayak angka dari 187 ini tentang 18 Julai. Ini sangat singkat sekali ini juga ya. Ini cuma dibuat bagi supaya bisa kita bisa mengerti jika ya DBS review pada malam hari ini. Dan sekarang kita masuk ke bagian pertama tentang kutipan-kutipan yang memperkuat tentang the sealing process. Oke. Jadi judul ini tentang the sealing process ya, proses pemeteraian. Dia sudah tidak bisa bergerak. The sealing process. Ini dia. The sealing. Dia sudah tidak bisa bergerak. Tunggu ya, share screen-nya error. Nggak bergerak sama sekali. Tunggu ya, dia ada tidak bisa
Oke, kita coba share screen lagi ya. Mungkin coba share screen. Oke. Tidak bisa. Nah, ini bisa. Oke, pindah share screen saja. Share screen yang ini. Gambar. Oke. Nah, ini sudah. Ini buat note baru. Nah, ini dia. The sealing process. Kita langsung copy saja dengan kutipan pertama. Setiap dia mau, aduh, tidak bisa ya. Ini mau, kalau mau copy. Ini dia. Oke. Untuk kutipan pertama, kamu minta baca oleh Kakak Chen. Selamat malam Kakak Chen, apakah bisa baca di 4 BC 1161 paragraf 6. Selamat malam Kakak Chen. Malam Itin. Dipersilakan untuk baca ya Kak. Terima kasih. Oke, Itin. Ada bahasa Indonesia. Iya boleh Kak. Kalau Kak juga mau translate bahasa Inggris juga boleh. Ini jadi Oh. boleh Indonesia aja biar cepat lancar. Oke, gitu. 4 BC 1161.6. Nah, itu kasih besar nih Kak, supaya bisa dapat lihat. Oke, mantap Itin. Sudah. Silakan Kakak Chen. Oke, kita baca ya. Ya Kak. Segera setelah umat Allah dimeteraikan di dahi mereka, itu bukanlah meterai atau tanda yang dapat dilihat, tetapi suatu penyelesaian atas kebenaran, baik secara intelektual maupun spiritual, sehingga mereka tidak dapat digerakkan. Segera setelah umat Allah dimeteraikan dan siap untuk goncangan itu akan datang. Memang sudah dimulai, hukuman Allah sekarang ada di atas tanah untuk memberi kita peringatan agar kita tahu apa yang akan terjadi. Oke, sorry ya Kak, ini translate dulu jadi kacau. Oke, kacau sekali. Oke, jadi dari bacaan yang telah Kak Chen bacakan, ini ada metrai kan Kak, seal, metrai. Dan materai ini diletakkan di dahi siapa Kak berdasarkan kutipan ini? Umat Tuhan gitu. Di dahi umat Tuhan kan. Dan apakah ini bisa dilihat oleh kasat mata Kak? Nggak bisa itu. Bisa kan? Dibilang metrai seal, kalau di bahasa Inggris tadi yang itu lihat, or mark, ini tidak bisa dilihat oleh kita punya kasat mata kan. Metrai atau tanda tidak bisa cannot be seen, dibilang tidak bisa dilihat, tapi itu pakai bahasa Indonesia saja ya. Dan tapi apa Kak dibilang di sini? Bukan berdasarkan apa yang dilihat, tapi di kutipan ini bilang apa Kak? Dibilang penyelesaian atas kebenaran ya, apa dia punya bahasa Inggris ya? Coba Kakak lihat ini dia. Ini. Settling, set sudah atas kebenaran yang sudah di set ya. Nah, ditetapkan boleh Kak? Sudah ditetapkan ya, tetapkan. Berarti oleh intelektual dan spiritual ya. Nah ya, tidak bisa dilihat, melainkan tetapi
ketetapan kepada kebenaran secara intelektual dan rohani dan spiritual. Yep. Oke, thank you Uncle Alex. Dan dibilang kalau sudah dimeteraikan Kak, apakah bisa bergerak? Ini kalau ini bilang move, bisa digerakkan lagi Kak atau tidak? Bisa dirubah-rubah atau nanda lagi Kak? Ya? Nggak bisa digeser lagi ya. Betul. Kalau sudah dimeteraikan, tidak bisa digeser lagi. Ya kan Kak? Dan umat Tuhan yang sudah dimeteraikan atau dipersiapkan untuk apa Kak? Untuk shaking time ya. Shaking. Dan apakah kita tahu shaking ini sudah terjadi kan Kak? Tapi dibilang shaking ini akan terjadi terus-menerus kan sampai benar-benar dapat yang murni kan Kak Chen? Sorry. Iya. Semua tak bilang KLP, tapi itu lagi bicara. Oke, dan kita lihat lagi ya kutipan selanjutnya. Thank you Kak. Nah, ini. Kutipan selanjutnya di Youth Instructor Desember 1886 paragraf ketiga. Ini tadi cepat sekali ya, tapi kita buat jadi bisa untuk dijelaskan. Dia masalah di share screen. Oke. Ini kita Itin mau baca sekaligus langsung Itin jelaskan, tapi Itin mau share screen dulu. Mana ini? Ini. Nah, jadi di sini dibilang pembentukan karakter itu harus terus-menerus kan, harus the formation of character is a word steadily advancing. Harus terus. Uncle Alex boleh bantu-bantu juga translate ya. Terima kasih. Tidak bergerak. Aduh, masalah di share screen. Oke, kalau tidak bisa share screen, kita langsung saja ke sini. Nah, tapi ini masalahnya sudah bisa gerak juga. Aduh. Sorry, saudara-saudara, share screen-nya tidak error. Sekalipun kita ditolak, Tuhan akan membuat kita bisa sanggup dalam penolakan itu. Dan inilah berdasarkan judul tadi, proses sealing kan. Inilah tahap-tahap proses sealing kita, dimana kita akan ditolak dan kita sudah tahu pahitnya, yaitu karena kenapa kita bisa tahu pahitnya, karena kita sudah di zaman time no longer. Inilah tahap-tahap yang membuat kita bisa dalam proses sealing, pemeteraian. Nah, dan berdasarkan kutipan dalam pelajaran the sealing time ini, the sealing process ini, bahwa Christ is waiting. Ini Kristus menunggu dengan kerinduan yang sangat panjang, dan untuk supaya gerejanya memanifestation dia punya pengungkapan di dalam dirinya. Pengungkapan di dalam gerejanya. Di dalam gerejanya. Dan apakah dengan Kristus waiting ini menunjukkan benar-benar bahwa
apa time now benar kan? Ya. Nah, dan dengan Tuhan longing lagi nggak tahu dia punya waktu kapan. Kalau dia punya gereja sudah mengungkapkan dia punya karakter, di saat itu dia claim, dia datangkan, dia will come to claim them as his own. Dia klaim bahwa ini dia punya kepemilikan. Nah, itu bagian pertama kita tentang the sealing process. Oke, Anti Esther, bagaimana? Ini bagian pertama dengan memperkuat pelajaran tentang the sealing process yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat kemarin, dan inilah dia punya kutipan-kutipan terakhir yang memperkuat pelajaran ini ya. Bagaimana untuk saudara-saudara yang di Zoom, apakah bisa ikuti bagian pertama? Apakah saudara-saudara di Zoom? Tinggi, Tin. Oke, ditahan jika saudara-saudara bisa mengikuti. Kita mau lanjut ke bagian kedua mengenai tentang question pertama, di mana question pertama ini mengenai pertanyaan tentang ingat hari Sabat adalah ingat hari ke-7. Benar atau salah? Dan jelaskan. Oke, kita mau minta untuk jawab pertanyaan dari bagian kedua ini adalah Kakak Elvi. Halo, selamat malam Kakak. Halo, Itin. Iya Kakak. Dipersilakan. Kan dia punya pertanyaan, ingat hari Sabat adalah ingat hari ke-7. Dia punya jawaban benar, Itin. Oke. Lalu? Karena hari ingat hari Sabat itu kan adalah hari ke-7. Nah, karena kan di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 di situ kan Tuhan bilang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi pada hari ke-7 itu kita pada hari ke-7 Tidak boleh bilang. ini yang ya boleh lanjut saja Kak. Tadi Uncle Alex ada tambahkan. ini berdasarkan yang dibahas tadi atau KLTB-nya series awal ini? Yang berdasarkan tadi Kakak. Yang kita mau lihat di sini kan kalau mau bilang ingat hari Sabat adalah ingat hari ke-7 itu kalau mau dibilang itu kan kalau hanya dalam konteks itu kalau orang lihat itu langsung kayak yang lain. Halo Kak. Kalau orang yang mau lihat di Kak LD putus-putus Kak. Oke. Sorry ya Kak. Oh putus.
bagaimana dengan kalau boleh tahu ini abjad L siapa? Selamat malam. Tante Liana, Itin. Oh, oke. Selamat malam ya, Tante Liana. Oke. Kakak Ruth? Halo, Kakak Ruth. Kalau Kak Ruth, Ya, gimana, Tin? kalau ada pertanyaan, sama ini tadi siang sih, Kak. Yang tadi siang Kak ikut juga kan? Pertanyaan Ada, Itin, tapi kita ingat hari kan Sabat? Ya. ada sambil cleansing. Oh, oke. Jadi, dia punya suara gak kedengar. Hanya kadang dapat, kadang enggak. Jadi, buat menyimpulkan dia punya jawaban, belum pasti banget gitu, Tin. Oke, Kakak. Oke, Kak bisa ikuti saja dulu ya. Nanti kalau Kakak bilang. Oke. Oke, Tin. Kita mau tanya lagi satu sebelum kita jawab. Kak Chen. Halo, Kak. Selamat malam, Kak. Halo, Ya, Kak. Tadi kan bisa ikut Zoom kan, Kak? oh, iya itu Nah, Kak. tadi ikut, cuman ya mungkin nanti kalau salah diperbaiki ya Itin. Boleh, Kak. Silakan. Iya. Soalnya tadi masih ada yang bingung-bingung. Nah, jadi ingat hari Sabat adalah ingat hari ke-7. Yang kita ingat tadi, kalau salah, Itin jawab kan iya kan. Nah, cuman setelah dibahas-bahas, ujung-ujungnya kita tahu bahwa untuk ingat hari Sabat itu bukan cuma ingat hari ke-7-nya saja kan. Ya. Tapi kita mengingat hari ke-7 itu dari setiap hari. Jadi setiap hari dari mulai hari pertama sampai hari ke-7 itu kita diingatkan lagi, diingatkan bahwa ada hari Sabat atau hari ke-7. Karena hari Sabat hari ke-7 itu adalah yang tadi dibilang adalah sign ya dari kreatif dan apa ya, redeeming power kan, kuasa penciptaan dan kuasa penebusan kan itu. Jadi itu bukan hanya berlaku di hari Sabat atau hari ke-7, tapi berlaku untuk setiap hari. Jadi hari Sabat itu diingat di setiap hari. Dan kenapa itu harus hari ke-7 kan? Bukan dibilang harus hari ke-7. Yang pilih bukan kenapa nak bilang hari ke-6 saja kan? Karena itu memang Tuhan sudah tetapkan supaya kita sebagai manusia, supaya kita bisa ingat itu hari-hari itu. Hari Sabat lewat mengingat hari Sabat dari setiap 7 hari. Jadi bukan hanya cuma di hari ke-7 itu atau hari Sabat. Ini yang kita dapat tadi. Kalau salah tolong di itu ya, perbaiki. Oke, Kak. Nanti yang jelaskan ke Kakak dan Kakak bisa koreksi sendiri Kak punya pendapatannya. Iya, oke. Oh, sekarang punya Uncle Alex mau coba jelaskan pertanyaan ini. Oke, dipersilakan Uncle Alex. Tadi dari siang jawabannya itu kan hari Sabat itu kan rest. Jadi rest itu hanya ada di hari yang ke-7. Hari yang lain works. Bekerja. Ya kan? Ya. Jadi hari yang ke-7 itu sebagai tubuh. Tadi ada bilang ada tubuh atau memorial ya.
memorial, ya, ada satu tugu peringatan akan waktu works itu. Jadi ada works, ada 6 hari works, dan semua kuasa works itu, ya, semuanya diingat atau diperingati, atau Tuhan sudah satu hari yang dikhususkan untuk Tuhan, untuk rest, yaitu hari yang ke-7. Jadi kuasa penciptaan itu semuanya itu diperingati, ada sebuah tugu memorial, ya, atau sebuah tugu atau sebuah memorial untuk mengingat akan kuasa kreatif maupun juga redeem. Ya, karena ada kutipannya, ada kuasa penciptaan, creation, dan juga kuasa untuk penebusan. Jadi itu yang apa? Jadi ya, dan Tuhan sudah pilih, ya. Tuhan tadi, ya, Tuhan sudah pilih satu hari, yaitu hari yang ke-7. Ya. Ya. Jadi hari yang ke-7 atau hari Sabat, ya. Jadi tidak bisa bilang pada hari Sabat. Tidak boleh bilang ada kata pada. Karena kalau pada hari yang ke-7 bisa saja pada hari yang lain juga boleh. Tetapi cuma hari Sabat. Jadi lain dari itu tidak boleh dipakai kata pada. Ya, kalau saya tangkap punya penekanan dari siang itu, ya, tidak boleh pakai kata pada. Semuanya itu harus hari Sabat adalah tanda, ya, sebagai kita bisa baca di Yeremia 12 ayat 20 ayat 12 sampai itu. Ini sebagai tanda peringatan. Jadi satu hari yang Tuhan sudah pilih sendiri, ya, sebagai tanda bagi peringatan kuasanya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi hari pertama dia works, hari pertama. Jadi tidak ada hari pertama, dia sudah rencanakan sampai di hari pertama saja, ya. Hari kedua sampai hari kedua, hari ketiga sampai hari ketiga, hari keempat dan sampai hari keenam, itulah hari di mana dia bekerja. Dan dia punya kuasa untuk menjadikan langit dan bumi ini, semuanya itu diperingati, atau satu hari lagi, yaitu hari yang ke-7 atau hari Sabat. Tidak boleh bilang pada hari Sabat, tidak boleh. Hari Sabat sebagai tanda peringatan. Ini tadi ada bilang sebagai tugu atau sebagai memorial, ya. Peringatan untuk kuasa penciptaan dan juga kuasa penebusan. Ya, itu mungkin saya tanya. Oke, terima kasih Uncle Alex. Ya, untuk hasil dapat dari penekanan tadi siangnya. Oke, mantap Uncle. Bagaimana Kakak Tis? Tadi putus ya Kak? Halo. Ini lebih bagus lagi Kak. Iya, itu di luar. Iya Kak, bagaimana Kak? Kakak? Yang KLT tadi dapat, kan kalau ingat hari Sabat adalah ingat hari ke-7, otomatis harus ada yang diingat, Pautin. Apa yang harus diingat, kan? Kita mau lihat di sini. Nah, kalau kita tahu, kan hari Sabat itu sama dengan hari ke-7. Dan hari ke-7 yang dilakukan pada hari ke-7 itu kan, di hari ke-7 itu kan rest kan, Itin. Dan hanya di hari ke-7 itu yang ada rest. Karena di 6 hari itu tidak ada kerja. Nah, yang Uncle Alex bilang itu kan semuanya tidak ada rest, karena itu semua kerja. Artinya rest itu hanya ada di hari ke-7, karena di hari ke-6 itu kan tidak ada. Jadi tidak bisa orang letakkan itu rest di hari kalau sedang ada kerja itu. Terus artinya tidak bisa kalau misalnya tidak bisa kita bilang kalau di hari 1 sampai 6 itu ada rest, karena itu kan hari kerja, Tin. Jadi kalau ini soal ingat, kalau ini punya persoalannya adalah untuk ingat,
Tuhan bisa saja untuk bilang kan, waktu ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, ketika Tuhan selesaikan pada hari ke-6, Tuhan bisa bilang kan untuk ingat. Tapi kenapa Tuhan nggak bilang dong? Kan pas di hari ke-6, kan kalau misalnya itu cuma kalau Tuhan membilang untuk ingat, apakah Tuhan tidak bisa bilang? Tuhan bisa bilang kan itu. Tapi di sini kita lihat bahwa ketika Tuhan menciptakan, Tuhan sudah tetapkan kan, sudah set 1 minggu itu terdiri dari 7 hari, di mana 6 hari bekerja dan 1 hari itu istirahat. Dan dasar yang Tuhan mau tetapkan ini berdasarkan hari, maksudnya tiap per hari, Tin. Jadi kalau misalnya hari pertama yang Tuhan membuat terang, jadi setiap hari, jadi harinya itu Tuhan sudah, ketika Tuhan menciptakan itu, sudah dibuat, oh hari ini, hari ini. Nah, Tuhan nak gabung kayak hari kedua Tuhan buat di hari pertama, atau Tuhan mau acakkan, atau di hari ke-6 ada rest. Tuhan tidak buat seperti itu kan, tapi Tuhan memang sudah tetapkan kan, sudah tentukan kan dia punya masing-masing. Nah, kalau artinya kalau Tuhan mau bilang, waktu Tuhan selesaikan manusia pada hari ke-6, kalau mau kita mobil, artinya di situ di hari ke-6 tidak bisa ada rest, karena di hari ke-6 itu bukan DP tempat, bukan di situ DP rest kan, Itin. Karena rest kan dia punya tempat di hari ke-7 kan. Dan kita putus. Enggak, Ti bisa dengar. Oh, sorry. Soalnya. Oh, sorry Kak, ada mute, ada respon tadi Kak ke suara. Oh, iya itu. Iya. Nah, jadi kan kalau misalnya di hari ke-6 itu kan enggak ada, kan kalau orang tahu hari ke-7 itu kan Tuhan bilang rest. Nah, kalau hari ke-7 itu rest, terus itu rest orang mau taruh di hari ke-6, apakah itu bisa? Rest hari ke-6 tidak bisa, Kakak. Tidak bisa kan, Ipin? Iya. Karena jadi kata rest itu Tuhan pilih untuk Tuhan pilih hari ke-7, hari rest kan, Ipin? Iya. Karena memang hari ke-7 itu bukan hari kerja, iya kan? Dan Tuhan letakkan Tuhan letakkan itu kata rest Tuhan tidak bisa letakkan kan itu kata rest di hari kerja atau di 6 hari itu dia. Artinya Tuhan pilih ketika Tuhan buat itu, Tuhan pilih 1 hari untuk rest, dan dia pisahkan hari itu dari hari kerja kan. Jadi kenapa hari Sabat hari ke-7 hari yang harus diingatkan untuk ingatkan 6 hari kan? Karena di situ kita ingat tadi bahwa karena Tuhan sudah pilih untuk menetapkan 1 hari untuk menjadikan yang tugu peringatan 6 hari. Dan ini kan yang dia punya jawaban kan, karena Tuhan sudah pilih kan untuk tetapkan 1 hari ini untuk menjadikan tiang tugu peringatan 6 hari. Jadi hari Sabat itu ingat hari Sabat adalah peringatan 6 hari sebelumnya. Itu dia. Dan Tuhan pilih 1 hari untuk ingatkan 6 hari itu. Dan jadi
yang diingatkan bukan, kalau yang dulu kan kita mengerti kayak cuma hari Sabat hanya hari Sabatnya tok. Padahal sebenarnya itu kan yang hari Sabat itu mau mengingatkan kita akan 6 hari kan, bagaimana Tuhan 6 hari, dan hari Sabat mengingatkan saya akan 6 hari, dan dalam 6 hari itu saya bisa mengingat Sabat kan. Apakah di hari pertama kita bisa ingat hari Sabat? Hari pertama bisa. Bisa. Hari kedua? Bisa. Hari kelima? Bisa kan? Karena yang dibilang, apakah ingatlah pada hari Sabat itu dan kuduskanlah. Tidak, bukan pada. Tapi ingatlah hari Sabat tanpa ingatlah pada. Ingatlah hari Sabat kan itu. Ya. Karena kalau ingatlah pada hari Sabat, artinya yang diingat itu adalah hanya hari Sabat kan? Hanya dia punya hari Sabat. Ya, kalau kata pada kan. Pada. Artinya 6 hari lainnya itu tidak ingat kan? Iya. Makanya kalau dibilang ingat hari Sabat itu, ingat hari Sabat, ya ingat hari Sabat, terserah dia punya hari apa, hari keberapa, orang tetap ingat kan itu. Iya. Jadi hari Sabat bisa diingat kapanpun akan kuasa Tuhan, bukan pada hari Sabat saja kan. Terus yang kayak yang kan yang mau ditekankan kan di sini bukan yang ingat hari Sabat kan, yang kita mau ingat itu kan adalah ingat kuasa Tuhan kan setiap hari. Dan hari Sabat itu ditetapkan untuk kita ingat kan kuasa Tuhan. Dan satu hari itu Tuhan buat sebagai memorial, yaitu hari Sabat. Dan satu hari itu sebagai hari yang mengingatkan kita akan apa yang kita ketahui kan. Dan inilah hari Sabat itu dia. Yang terus tadi ditambah lagi dengan ilustrasi yang umat Israel itu yang di wilderness, yang mau ditekankan kan bukan mananya, tapi bagaimana Tuhan punya pengawalan kepada umat Tuhan di wilderness itu kan. Tapi untuk yang mau ditekankan itu, tapi bagaimana untuk bisa kita untuk bisa mengingat itu, tidak bisa kalau tidak bisa mengingat pengawalan Tuhan kalau tidak ada mana itu sendiri kan. Artinya konsep itu sama dengan Sabat itu juga sendiri kan. Jadi kalau sebagaimana dengan umat, sebagaimana juga di bangsa Israel, Tuhan pimpin, yang mau dilihat itu adalah kuasa Tuhannya, dan kuasa Tuhan itu, pengawalan Tuhan itu dibuktikan di kuasa Tuhan itu dilihat dalam bentuk Tuhan nyatakan dalam bentuk mana kan? Yang KLT dapat tadi.
Mantap Kak Tia. Iya. Mantap banget. Oke, sekarang dari penjelasan kata LT, jadi kita mau buat dalam bentuk gambar dan juga dicatat ya. Tadi Kak LT cuma bicara seperti itu saja, nanti yang Kak LT bilang dicatat, dan itu mau share whiteboard, cuma mau gambar. Kak LT, apa itu namanya Kak? Ini Kak LT coba ya Kak, dalam berdasarkan pelajaran dari pertanyaan tadi Kak, ada berapa hari Kak yang di pertanyaan? Kan 7 hari. Nah, 7 hari kan? Oh. Sorry, dia pentasan, dia nak bergerak, dia punya colokan di laptop sebelah. Nah, ini dia. Oke, kita coba menggambar ya, karena itu tidak biasa menggambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Kakak Ti, apakah ini namanya? Oke, tidak bagus. Enggak apa ya. Aitin lagi belajar menggambar. Nah, ini tadi dibilang word kan? Iya benar. Bekerja, betul. Bekerja. Dan ini Rest. Dan Oke. sorry. Ini rest. Dan apakah di sini dia punya ciptaan di sini Kak? Ya kan? Dia menciptakan. Ini 1 sampai 6 ini dia punya mengenai cerita ciptaan kan, dia menciptakan Kak? Iya betul itu. Dan Menciptakan. dia punya Tuhan menciptakan atau dia punya ciptaan. Dan dia punya ciptaan ini tadi dibilang dia punya ciptaan ini tidak mengerti apa yang Bapak mau buat. Itu dia punya langkah ya. Apakah Kak LT setuju? Tidak mengerti apa yang Bapak buat. Maksudnya ini apa ya? Apa yang Bapak buat? Apa yang Bapak buat? Dan cipta yang tidak mengerti ini kecuali manusia kan Kak? Karena selain manusia bisa mengerti apa yang Bapak mau buat, tapi dia tumbuh-tumbuhan apakah bisa mengerti Kak? Berupa tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan bisa mengerti apa yang Bapak mau buat Kak? Hanya manusia kan? Kecuali manusia yang hanya manusia yang dapat mengerti apa yang Bapak buat. Nah, itu. Dan kita pindah share. Ya, Oma. Maksudnya mengerti apa? Siapa yang mengerti? Nah, itu dia. Manusia, Oma. Hanya manusia yang mengerti apa yang Bapak buat. Dan sekarang mau lihat apa yang Bapak mau buat ya, Oma. Boleh, Oma? Ya itu. Terima kasih atas responnya. Iya Kak Ti, sama dong. Nggak apa-apa ya Kak, lagi belajar. Kita sama-sama. Nih, kita nanti ya, 1 kali 1 kita share dia punya gambar. Ini gambar yang tadi kita nggak bisa langsung. Oh, oke. Ini bisa. Dengan cara seperti ini. Tadi yang gambar tadi kita mau coba ambil. Dengan cara kita mau screenshot dari sini. Stop share. Ini share. Oh, salah. Ini. Nah, ini kita
screenshot dulu gambar ini. Screenshot, punya gambar. Halo Itin, Ya Oma. maksudnya ini tulisan maksudnya ciptaan tidak mengerti yang Bapak buat. Ya. Jadi manusia tidak mengerti ciptaan yang Tapi Tuhan buat. manusia Oma tuh Kecuali manusia mengerti, yang ciptaan lain tidak mengerti, Oma. Oh begitu. Ya, kecuali manusia yang mengerti, kalau yang lain-lain binatang, pohon, bintang, itu nggak ngerti. Terima kasih, mantap Andina. Ya, Makni, makasih mengerti. Mantap Makni. Anti ini, oke ya. Nah, ini dia itu sudah dapat gambarnya. Kan ada di screenshot tadi. Nah, ini kan. Nah. Dan sekarang pertanyaannya apa kan yang Bapak buat yang hanya kecuali manusia yang bisa mengerti? Nah, itu dia pertanyaannya. Kita buat ringkasan dari gambar ini. Hasil dia punya ciptaan 1 sampai 6 ini mereka kecuali manusia. Ini kita buat dalam kata-kata ya. Tidak mengerti apa yang Bapak buat, dan yang Bapak buat tidak mengerti apa yang Bapak buat, dan yang Bapak buat adalah untuk memisahkan hari ke-7. Apakah itu hanya yang bisa dimengerti oleh manusia kan? Tapi kalau cipta-ciptaannya yang lain seperti tumbuh-tumbuhan tidak bisa mengerti, tidak bisa. Yang Bapak buatin. Ya. Bapak ciptakan. Bapak ciptakan. Yang Bapak boleh. Bukan maksudnya kalimat selanjutnya. Oh, Iya. Oh, double. Sorry. Thank you. Maaf. Terima kasih. Terima kasih ya. Karena hari Sabat itu, saudara-saudara semua tahu kan ayatnya, hari Sabat itu dijadikan untuk manusia. Artinya manusia bisa mengerti. Nah, ini dia. Nah, ini kita nak kutip ayatnya saja, tapi saudara-saudara tahu kan, hari Sabat itu untuk manusia, bukan untuk tertulis ciptaan yang lain kan, yaitu dalam kurung tumbuhan, tidak kan, ataupun hewan, tapi itu dijadikan sebagai tanda bahwa akulah Tuhan alam, gitu ya, ataupun hewan, gitu. Dan kapan manusia dijadikan? Pada hari ke-6 gitu ya. Nah, manusia dijadikan di hari ke-6 kan? Manusia dijadikan pada hari ke-6. Dan yang mau diingatkan, apakah sudah ada KLT? Sudah ada. Sudah ada kan? Ya. Sudah lengkap semua. Sudah ada manusia, sudah hewan, sudah kan? 1 sampai 6 sudah. Yang mau diingatkan sudah ada. Yang mau diingatkan ini tentang kuasa penciptaan Tuhan selama 6 hari. Kuasa penciptaan Tuhan selama 6 hari. Sudah kan? So 6 hari manusia sudah diciptakan. Sudah ada yang mau mengingat akan kuasa penciptaan itu. Nah, tapi apakah kita tahu ini persoalannya KLT? Yang tadinya. Bukan Itin. Karena kalau itu dia punya persoalan, Tuhan bisa bilang pada hari ke-6 itu. Jadi, jika persoalannya adalah masalah tentang ingat hari Sabat atau hari ke-7, Tuhan sudah bisa kasih di hari ke-6 kan untuk ingatkan itu Kakak Ti?
Nggak perlu tunggu hari ketujuh, sudah bisa dikasihkan karena sudah lengkap semua apa yang diciptakan untuk ingat kuasa penciptaan selama 6 hari. Ya kan Kak Ti? Iya itu. Tetapi kita tahu Tuhan nggak kasih tahu atau ingatkan di hari tidak diingat Tuhan nggak kasih tahu itu di hari ke-6 kan Kak Ti? Iya betul Itin. Nah, oleh karena itu, karena Tuhan nggak kasih ingat di hari ke-6, harus tiba dulu hari keberapa baru mau diingatkan atau diberikan hari pengingatannya Kak Ti? Sorry Tin, tadi kereset-kereset. Oh sorry Kak. Jadi Kak, kalau bukan masalahnya bukan tentang mengenai ingat ini, kalau Tuhan kalau dia punya masalah bukan tentang ingat, jadi artinya harus apa dulu Kak? Baru Tuhan mau ingat. Dan kalau bukan dia punya masalah ingat, nak diingatkan, makanya Tuhan bisa, kalau tuh masalahnya ingat, maka Tuhan sudah bisa berikan hari ke-6. Tapi Tuhan tidak berikan kan di hari ke-6 itu Kak, untuk mengingat akan kuasa penciptaan Tuhan, sekalipun itu sudah ada manusianya. Iya betul. Artinya harus tiba dulu hari apa, baru yang mau diingatkan bisa diberikan Kak Ti. Harus tiba hari selanjutnya, yaitu hari ke-7. Dan apa yang diingatkan hari ke-7 sehingga harus tunggu hingga hari ke-7 Kak Ti? Puasa dan restnya itu. Apakah yang mau diingatkan Kak Ti bahwa Tuhan di situ Tuhan ada buat tadi yang seperti yang di atas tadi, rest, istirahat dari dia punya pekerjaan penciptaan Kak Ti, dan merenungkan dia punya hasil ciptaannya Kak Ti. Apakah Kak Ti setuju? Setuju. Ya kan? Dan Kak Ti, apakah Tuhan tidak bisa beristirahat pada hari ke-6? Pertanyaan selanjutnya Kak Ti. Bisa saja Tuhan beristirahat. Bisa saja kan? Iya. Bisa saja. Tapi kenyataannya Tuhan tidak beristirahat pada hari ke-6 kan Kak Ti? Iya betul. Karena bukankah sebagaimana di masing-masing satu hari Tuhan kasih dia punya isi penciptanya berbeda-beda kan? Satu hari full langit gitu, satu hari full tentang hewan-hewan yang di laut gitu kan Kak Ti? Masa dia punya rest mau digabung-gabungkan ataupun bahkan cuma mau di ujung 6 hari akhir saja, enggak kan? Harus ada satu hari khusus untuk hari ke-7 itu sendiri kan? Dan tidak mengambil hari-hari yang lain kan Kak Ti? Dan bagusnya setelah dia punya hari penciptaan yang terakhir, hari selanjutnya kan Kak Ti, dan hari selanjutnya itu adalah hari ke-7. Itu Kak Ti. Ya. Ya. Dan ini kita punya note, kita share saja 9 detik bahwa masing-masing itu satu hari selama 6 hari tadi, gambar-gambar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masing-masing dengan isi penciptaan yang berbeda-beda kan? Dan Tuhan kasih waktu juga untuk rest selama 1 hari dan tidak mengambil hari-hari yang lain. Ataupun hanya mau ambil di hari ke-6 akhirnya. Nanda kan Kak Ti? Nah itu dia. Iya betul itu. Tuhan selalu tetapkan, oh ini kita mau bikin di hari pertama, ini mau bikin di hari kedua. Itu. Ada dia diurut, so in order, teratur sekali. Atur. Mantap. Betul Kak. Nak gabung itu rest di tanpa kerja. Nak gabung, maksudnya waktunya rest Tuhan buat itu hanya rest. Satu hari. Nak gabung rest itu di 6 hari waktu udah bekerja mau taruh di salah satu itu. Betul Kak. Makan. Artinya Kak,
untuk Tuhan rest 1 hari, apakah nilainya sama dengan semua hari penciptaannya? Juga sama-sama 1 hari full tanpa digabung-gabung, Kak. Bagaimana, Tin? Nah, kalau setiap dalam selama 7 hari itu dia punya full 1 hari dan tidak digabung-gabung Kak gitu. Iya. Dan Tuhan punya respon 1 hari full, artinya apakah nilai mereka menilai ini hari ke-7 dengan 1 sampai 6 ini sama, Kak? Iya, Tin. Karena 1 hari full kan sama-sama kan, Kak? Iya. Dengan semua hari dia punya penciptaan, artinya apakah ini adalah bagian hari ke-7 ini pun masih bagian dalam 1 minggu kan dalam penciptaan dunia. Jadi kalau mau Iya, Tin. diadakan ini nggak bisa kan, karena ini masih dalam 1 minggu Tuhan punya penciptaan. Tuh. Nah. Dan bukan kakak LT, kita share, kita punya note saja. Karena kita sedang ini. Jadi kita sudah gambar-gambar sendiri ya, bahwa ini dan Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa dia punya kuasa penciptaan itu dahsyat, karena bukan jadi kayak gini. Ini Tuhan punya kuasa penciptaan, bukan diingat seperti yang tadi dibilang, bukan pada hari ke-7 atau hari Sabat kan, tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dibilang bukan kata pada, tapi dibilang ingat hari Sabat. Artinya bukan masalah ini kan, tapi ini hanya merangkum selama 1 sampai 6 ini. Dimana ini bisa saja kita juga untuk ingat kuasa Tuhan. Dengan kita mengingat kuasa Tuhan setiap hari, melalui ingat hari ke-7, yaitu kita ingat hari Sabat. Dan ini kan hari ke-7 kita bisa ingat kuasa Tuhan 1 sampai 6. Dan 1 sampai 6 ini dirangkum di hari ke-7 ini. Dan saya ingat kuasa Tuhan 1 sampai 6 dengan saya bilang saya ingat hari Sabat. Dan ini tidak berlaku cuma pada hari Sabat kita ingatnya, tapi di setiap hari yang kita jalani pun kita bisa ingat akan kuasa Tuhan menciptakan. Itu yang dari kita punya question pertama ya. Bagaimana? Apakah ada saudara-saudara yang mau menambahkan dari pelajaran tadi siang? Bisa share ya kalau mau menambahkan atau mau ada ini kurang ini, boleh. Silakan kita listen sama-sama dari pelajaran tadi siang ya. Jika sudah bisa dan tidak ada tambahan. Jelas, Tin. Thank you, Tin. Oke, iya Niti, puji Tuhan kalau bisa ya. Ini soalnya pelajaran ini ya harus benar-benar kita mengerti ya, untuk supaya bisa paham tentang the sealing process. Ini masih bagian the sealing process dari dedikasi question. Mau lihat orang bisa mengerti atau enggak. Tapi tadi jawaban orang diputar-putar sampai akhirnya dapat jawaban menuju ke sini. Halo Tin. Ya, halo Anti Liana ya? Iya. Boleh sedikit ya? Boleh Anti, silakan. Tadi Itin bilang hari ke-7 kita bisa ingat kuasa Tuhan 1 sampai 6 dan 1 sampai 6 dirangkum pada hari ke-7 ya kan? Jadi kalau Sabat dalam bahasa Inggrisnya itu ada 7 huruf. Jadi kalau yang Itin bilang itu benar, kalau
1 sampai 6 dirangkum. Jadi kalau kata Sabat dalam bahasa Inggris, mulai dari hari pertama, berakhir di hari ke-7. Wes. Coba yang gambar itu tadi buat. Bagus sekali itu. Kalau hari pertama S, ya kan? Hari kedua A, hari ketiga B, keempat B, kelima A, keenam T, ketujuh H. Wah. Jadi sempurna. Oh, kata Sabat ya. Anti. Iya. Wow. Iya, coba. Anti buat Bagus sekali gambarnya. Tuhan, anti juga bagus juga anti. Iya. Ya, Diam. Itu Sahabat luar biasa ya. iya. Tuhan yang sudah tentukan untuk rest. Nah, Jadi Sabat 7 huruf berakhir di 7 dimulai dari hari pertama ya itu dia. gitu. Kita coba menggambar apa yang Anti Liana ada share ke orang semua sama-sama. Kita kasih warna Anti. Oke, Anti dari Anti kasih begini kan Anti. Satu ini S, huruf S, ini A, ini B, ini B kan? B, iya, A, T, H. Sabat. Oh, mantap. Ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih atas namanya, Andriana. Mantap. Ini boleh dilewatkannya. Kita screenshot dan kita mau kasih di Word. Bikin screenshot. Jadi di-establish ya, Tin ya. Iya. 7 hari 7 huruf aja. Ya, mantap. Dan apakah Sabat dibilang 7 kan, Anti? Juga? Iya. Mana ada yang lain lagi. Mantap. Kita share screen lagi. Ini dia. Dari Anti Liana ya. Untuk namanya kita taruh di Word. Supaya bisa kita lihat juga bahwa memang di-establish. Dari huruf-hurufnya ada 7. Bukan ke-8 kan Anti ini. Nggak ada itu. Oh, belum share screen. Ini dia. Ini dia. Oh. Ternyata bagian satunya, bagian kedua ya ini. Sampai situ. Terima kasih untuk Anjeliana yang sudah tambahkan. Bagus banget. Dari angka-angka kata Sabatnya itu sudah menunjukkan 7 ya. Mantap. Sekarang gambarnya sudah kelihatan tidak apa-apa. Sekarang ini angka 2. Ini sudah mau masuk ke 2, tapi kita lihat kalau ini panjang. Wow. Ini agak panjang. Karena ini sudah, jadi saudara-saudara ada tinggal ya. Boleh. Oke, kita habiskan bagian ketiga, lalu kita tutup ya. Karena di sana sudah mau masuk ke jam 9, masuk jam istirahat. Ini karena kita kejar waktu, kita habiskan bagian ketiga, nanti bagian keempat dan kelimanya itu sebenarnya tinggal juga cuma pendek-pendek sekali, tapi kita lihat waktu saja ya. Oke. Nanti bisa dikasih rem dikit gitu ya.
boleh. Ataupun mau kasih tambahan sama Anti tadi boleh. Seperti Oma Alin tadi mau bertanya boleh, dan jawab sama-sama boleh. Mantap. Itu kelompok belajar yang baik ya. Pertanyaannya, apa hubungannya hari Sabat dengan time no longer? Nah, dari pelajaran, kalau mau menjawab ini pertanyaan kan, kita harus tahu kan terlebih dahulu dia punya prinsip tentang time no longer ini, di mana prinsip time no longer ini saya harus tahu time no longer itu kapan terjadinya. Dan yang kita sudah pelajari, time no longer itu terjadinya atau berlakunya itu setelah 22 Oktober 1844. Nah, artinya pertanyaan nomor 2 ini berkecimpung setelah di 22 Oktober 1844. Dan time no longer itu berlaku di mana tidak boleh kita menentukan peristiwa berdasarkan waktu kan. Oh, tanggal begini akan terjadi ini gitu. Nggak bisa lagi kan, karena kita sudah hidup bukan ujian kita bukan waktu lagi, tapi ujian kita berdasarkan apa yang terjadi, yaitu tentang hari Sabat. Peristiwa tentang hari Sabat kan bukan tentang time lagi. Dan di mana hari Sabat ini, apakah hari Sabat ini mencangkup tentang pekabaran 3 malaikat? Itu. Dan berdasarkan tadi di buku Revelation 10, di situ ada kata-kata 10 ayat 11 ya, spesifiknya bahwa itu ada kata-kata thou must prophesy again. Nah, dari kata-kata thou must prophesy again ini menunjukkan ini adalah awal dari time no longer. Dan apa maksudnya harus prophesy again? Maksud dari prophesy again itu kita share. Dan ini gambarnya ya, sudah bisa lihat. Nah, ini kan ini satu AMM Pak Arrive 1798 dan ini ya. Saya kasih gini sedikit supaya bisa lihat, supaya ini kan 1798 itu supaya bisa lihat sama-sama, itu satu arrive 11 Agustus 1840 Empower ini tidak ditekankan ya, tapi yang mau ditekankan Oktober 22 ini adalah pekabaran 3 malaikat tiba kan, dan ini mengenai hari Sabat, dan ini adalah tentang prophesy again, di mana ini time no longer. Dan dibilang harus prophesy again itu yaitu tentang profesi hari Sabat yang tanpa nubuatan waktu lagi. Dan kenapa harus diulangi dia punya prophesy dah? Kenapa mengenai hari Sabat? Karena mau akan ada Sunday Law, di mana Sunday Law ini kita tahu ada yang berpikir think untuk change time and law, waktu dan hukum. Dan time ini tentang yang seharusnya kita sudah time no longer mau dibuat untuk tidak time no longer, tapi pakai time. Kalau law-nya itu law itu hukum, itu mengenai ada mau dirubah untuk supaya dari hari Sabat yang benar jadi full Sabat, yaitu Sunday. Dan kalau change time atau rubah waktu itu kan merubah waktu time no longer itu akan menuju kepada Mark of the Beast. Kalau kita yang dikuasai oleh time no longer, maka orang-orang seperti inilah yang akan di seal of God. Dan dari cerita ini, cerita tentang ada yang mau rubah, berpikir, dia hanya berpikir, nanti kita mau lihat apa ini arti berpikir. Nah, dari cerita ini menunjukkan bahwa hari Sabat itu
dan time no longer itu satu kan, karena ada yang tidak suka dengan ini dua hal ini kan, law dan time ini, dia mau rubah. Artinya kalau ini mau dirubah, ada saling berhubungan sehingga dia harus rubah, supaya kalau satu dia nak rubah nanti bisa ketahuan. Jadi dia harus rubah kedua-duanya. Artinya ini adalah pakai ikatan yang harus dirubah, dan kita bisa bilang itu dia one kan, ini Sabat dan time no longer. Di mana ada yang mau rubah tentang kedua hal ini. Dan kita tahu ini time no longer seperti yang prinsip untuk tahu menjawab ini terjadi setelah 22 Oktober 1844. Dan bukankah sebelum 22 Oktober 1844 ujian mereka itu adalah waktu kan? Dan di mana mereka ada juga manis dan pahit. Ini pelajaran tentang waktu time no longer. Ini tinggal kita ulangi lagi waktu di DBS. Dan pahitnya mereka itu bisa diketahui setelah dikabarkan kan? Seperti contohnya, mereka punya pekabaran, oh Tuhan Yesus mau datang 19 April, ya kan? Tapi kenyataannya tidak datang. Nah, itulah setelah tunggu sampai 19 April, tidak datang kan? Akhirnya mereka kecewa. Itu mereka punya pahit. Tapi, untuk kita yang ada di zaman akhir, setelah 22 Oktober ini, sudah time no longer, pahitnya itu, kita pun ada manis dan pahit. Tapi, pahitnya itu sudah kita ketahui terlebih dahulu, di mana pahitnya adalah kita akan ditolak sebelum kita mengabarkan. Dan yang mau tolak siapa? Selain orang-orang atau keluarga terdekat kita kan, berdasarkan yang dikutip dari buku Yeskiel 3 tadi kan, bahwa umat-umat Israel yang akan tidak mau mendengarkan kan. Nah, itu dia. Dan berdasarkan juga di buku Yeskiel, bahwa orang yang terus tolak buat penolakan kepada kita pun akan terbiasa kan. Dan dibilang di buku Yeskiel bahwa dahi kita akan keras seperti amendment atau apa ya? Oh, amendment itu John amendment, tapi amendment yang berarti itu permata, di mana sudah keras seperti permata dan sudah tidak lembut lagi, sudah biasa dengar mereka punya penolakan terhadap kita. Dan itu adalah tanda bahwa orang-orang seperti itu sudah dimeteraikan dan sudah biasa mengalami pahit dalam kehidupan mereka. Ini pengalaman ini pun akan dialami oleh kita kan. Dan artinya orang-orang yang dimeteraikan ini, mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan time no longer. Karena orang-orang yang tidak dimeteraikan adalah orang-orang yang menggunakan time setelah 22 Oktober. Jadi orang yang dimeteraikan itu hanya berdasarkan mengikuti prinsip time no longer. Kalau orang-orang yang tidak meteraikan itu karena mereka melanggar prinsip time no longer dengan mereka coba-coba mau tarik garis pakai mistar. Nah, itu dia. Tarik pakai mistar ya untuk hitung-hitung. Lalu patenkan ada peristiwa ini, peristiwa itu, padahal sudah tidak lagi kan seperti itu. Dan siapa orang-orang yang dimeteraikan ini? Berdasarkan di buku Revelation, mereka adalah 144,144,000, di mana mereka punya dahi tertulis nama Bapa. Karena mereka sudah terbiasa dengan apa yang terjadi, yang pahit-pahit mereka sudah lewati itu. Inilah 144,000. Dan kalau di ayat selanjutnya mereka akan menyanyikan lagu kan, lagu itu berdasarkan mereka punya pengalaman. Keren. Dan ini yang kita bahas bukan cerita-cerita dongeng, ini yang akan mau terjadi di depan kita kan. Dan lagi sementara dia punya proses ini. Situ kita orang lagi belajar waktu 2 hari tentang the sealing process, itu dia. Karena kita sudah mau menghadapi itu. Dan kita yang mau profesi tentang hari Sabat,
dan kita punya privasi tentang hari Sabat sudah tanpa unsur waktu lagi kan. Itu kita punya pekabaran bukan hanya sekedar mengabarkan, tapi itu harus dilihat dalam kita punya keseharian kehidupan. Itu menunjukkan apa yang sedang kita kabarkan. Oh begini contoh. Oh hari Sabat, kita harus kita tidak boleh layani daging. Tapi hari Sabatnya kita layani daging. Itu tidak seperti apa yang dikabarkan, bahwa kabarannya tidak boleh layani daging, tapi hari Sabat dia layani daging. Itu dia. Kita harus bilang sesuai apa yang kita kabarkan. Nah, seperti yang berdasarkan dikutip di Matius 5 ayat 16. Di mana berdasarkan apa yang dikutip Matius 5 ayat 16 ini bilang, let your light ini tentang hari Sabat kan, shine before men, bersinar di hadapan manusia. They may see, dan mereka yang melihat ini, yaitu tentang kita punya pekabaran, good words, yaitu pekabaran tambah praktek. Kalau mereka lihat, oh, mereka punya pekabaran sesuai apa yang mereka praktekkan. Dan mereka punya pekabaran bukan sekedar dikabarkan saja, tapi mereka hidupkan. Maka itu akan membuat apa? Glorify your Father which is in heaven. Jadi segala yang kita perbuat, kita punya pekabaran, apa yang kita hidupkan, itu bukan untuk memuliakan kita punya diri, tapi itu untuk glorify kita punya Bapa yang di surga. Dan ini yang saudara-saudara bisa lihat, yang coret, ini ada garis di mana ini maksudnya kalau ini cerita sama dengan yang tadi yang dibahas bahwa saya harus lihat orang ya, ini kata-kata sendiri. Nah ini, kalau saya lihat orang dia ke gereja, itu bukan berarti dia menghidupkan apa yang dia praktek atau kabarkan kan, tapi yang paling penting itu ketika kuasa Tuhan itu nyata dalam saya punya kehidupan, dengan saya tidak hidup melayani saya punya daging atau saya tidak berdosa lagi. Itu yang terpenting dari kita punya praktek kehidupan dan yang apa kita kabarkan, daripada harus dilihat orang, rajin dan taat absen, masuk gereja terus. Itu tanda membuat glorify kita punya Bapa, tapi yang membuat kita punya Bapa diglorify ketika kuasa Tuhan dinyatakan dalam kita punya kehidupan. Oke, ini ya, lihat lagi. Makanya kita yang sudah hidup di zaman time no longer ini, kita jangan main-main. Sudah time no longer, tak apa kita cita-cita dosa. Itu karena nggak tahu kan waktunya kapan. Malahan harusnya kita harus watch and pray kan, karena kita tidak tahu day and hour. Jangan kita bermain-main. Dan metode tentang time no longer inilah cara umat Tuhan mau dimeteraikan. Ini perenungan-perenungan kita ya, bahwa kalau saya tidak suka time no longer, ada satu yang tentang yang tidak dikuasai oleh time no longer di zaman time no longer. Nah, bagi yang ikut Zoom tadi, apa itu? Yaitu ini ya, bukankah hari Sabat Gitu. saya bisa tentukan tinggal berapa hari lagi, ya kan? Itu bisa kita coba contoh. Hari Sabat ini sekarang tahu hari ke-7 kan, 1 minggu ada 7 hari. Dan lalu saya sudah di hari Selasa, contoh kan orang lagi di hari Selasa ini kan. Hari Selasa kan ini. Rabu. Rabu ini kan sudah matahari sudah masuk, berarti sudah Rabu. Oh iya betul. Oke. Betul. Nah, nanti tinggal. Iya kan, betul. Nah, iya kan. Anggaplah hari Selasa. Selasa kan yaitu hari ketiga.
Inilah yang bisa saya tentukan. Oh, tinggal 4 hari lagi, orang mau hari Sabat lagi, gitu, yang tidak di-govern oleh time no longer. Ini saya singkat TNL, ini time no longer ya. Kalau mau dibaca. Tapi tunggu ya, Uncle. Kayak gini kan berupa kayak orang, nak lama lagi kan semua hari Sabat pulang tuh, cepat sekali ini hari Sabat. So tinggal 4 hari lagi sudah mau hari Sabat, nak kerasa gitu kan biasanya orang bilang. Itu yang tidak di-govern atau dikuasai oleh kuasai oleh time no longer itu ya. Kalau yang tidak suka time no longer ada yang tidak dikuasai itu, yaitu tentang saya bisa bilang hari Sabat itu tinggal berapa hari lagi gitu. Dan yang tidak boleh menggunakan contoh waktunya itu seperti ini. Di Sabat Juli, ini O-nya saya. Di Sabat Juli ada 4, ini hari Sabat semua yang itu lihat ya di kalender. 4 itu hari Sabat, 11 hari Sabat, 18 hari Sabat, 25 hari Sabat. Tapi apakah waktu pelajaran kita juga yang sudah kita bahas sama-sama di DBS Zoom, bahwa ada yang menetapkan tanggal 18 Juli, ada kegiatan yang mau buat bom di Nashville kan, bagaimana semua kan masih ingat ini kan ada peristiwa yang ditetapkan berdasarkan waktu kan. Dan ini sudah menggunakan time. Oh, di 18 Juli ada event tentang ada yang mau buat bom di Nashville, Tennessee. Apakah kenyataannya yang sudah disampaikan dari Amerika langsung bahwa tidak terjadi kan? Bukankah itu satu hal yang menyatakan bahwa benar-benar kita zaman time no longer, jangan sekali-kali kita tetapkan waktu dan kasih dia punya event, mau terjadi ini, mau terjadi itu di tanggal ini, tanggal itu, tidak lagi kan. Dan ini bagian keempatnya berhubungan dengan two time 18 Juli yang mereka tetapkan, bahwa 18 Juli ini kan 18 kan, dan terjadi di bulan ke-7. Bulan ke-7 yaitu bulan Juli. Dan hari yang mau dibuat oleh yang Ting ini, dia mau buat jadi hari ke-8 kan. Dan hari ke-8 itu sama dengan hari pertama. Dan hari pertama itu adalah hari Minggu. Dan setan bilang, inilah hari ke-7 kamu, yaitu hari ke-8. Jadi di hari Sabat, di hari kan 18 Juli ini terjadi di hari ke-7 kan, setan bilang inilah 7 day. Ini yang tadi ya siang yang sudah yang belum ikuti tadi bilang bahwa oh ini hari Sabat kamu, hari ke-7 kamu, yaitu di hari ke-8, 1/8 yaitu hari Minggu tadi. Kayak gitu dia punya cerita, kayak ada 1, 8, 7 ini angkanya. 1, 8, 7 itu 18 Juli di 2020. Nah, artinya orang-orang yang seperti ini mereka tetapkan waktu kan, mereka menggunakan waktu, artinya orang-orang yang menggunakan waktu ini adalah orang yang hari Sabatnya itu adalah hari pertama, di mana mereka telah melanggar prinsip tentang tidak boleh pakai time no longer. Prinsip tentang harusnya time no longer mereka buat pakai time gitu. Dan mereka yang menolak ini time no longer, mereka akan menerima mark of the beast kan, dan bukan metrai, tapi mereka yang tetap berpegang pada prinsip pakai time no longer ini adalah orang-orang yang menghasilkan atau menerima metrai dan bukan mark of the beast. Ini tadi yang kita mau bilang tentang Ting tadi itu yang tadi dibahas, bahwa mereka yang Ting itu hanya bisa terjadi di kertas, seperti yang kayak grup Future America kan, mereka buat dalam kertas iklan. Apakah itu cuma sampai di kertas kan, tapi itu tidak jadi kenyataan. Itu
Meeting-nya tentang 18 Juli 2020. Dan dengan waktu yang singkat, kita bahas bagian terakhir mengenai kesimpulan. Ini tinggal kata-kata perenungan bisa dibaca, di mana make sure semua yang saya lakukan benar. Ini kata-kata perenungannya. Di saat saya melakukan kesalahan, ini tinggal kutipan yang tadi, yang di discipline process. Kesalahan yang pertama, di saat saya melakukan kesalahan pertama kali, maka lebih gampang buat yang salah yang selanjutnya. Dan kecenderungannya saya akan melakukan yang salah terus. Dan kalau saya melakukan yang salah, akhirnya itu jadi kebiasaan, habits. Dan habits yang diulang-ulang, maka kalau berdasarkan tadi Street Priest Law, itu bukan licin kan, jadi nggak bisa naik, bukan semakin naik tapi semakin turun, dan itu akan jadi karakter. Dan itu hanya bisa dirombak berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan selain dari kasih karunia Tuhan itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Yang paling penting yang tadi diingatkan bahwa saya harus minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Dengan saya punya kebiasaan yang sudah saya buat dan saya jadi saya punya karakter, hanya Tuhan yang bisa sanggupkan. Makanya kita harus minta berdasarkan Matius, maka kita akan dapatkan seperti itu. Dan ini, karena kita sudah di time no longer, kita masih ada kesempatan untuk maju dengan kita punya karakter-karakter yang sudah kita bentuk lama. Kan sebelum kita tahu kebenaran pun. Dan Tuhan tahu umatnya yang mana. Tuhan tahu kan dia punya umat Tuhan yang mana. Yang sudah tahu salah dan mau struggle untuk berjuang. Bisa perjuangkan karakter-karakter yang selama ini sudah terbentuk tidak baik. Tuhan lihat, oh ini dia lagi berjuang dengan dia punya karakter yang dulunya dia suka tersinggung, begitu dia lagi berjuang. Kan bisa lihat kan Tuhan yang lebih mengetahui, dia selidiki kita punya hati, dia tahu. Dan bahaya sekali kalau saya bilang, ini yang tadi juga, bahaya sekali kalau saya bilang, oh saya oke, tidak ada apa-apa. Nah, tidak ada apa-apa, pasti ditanyakan, ada apa? Kok ada apa? Gitu. Ada apa, Christine? Gitu, Ipin. Oh, enggak apa-apa. Saya baik-baik saja gitu. Ini dan paling bagus itu kita honest, kita jujur, kita bilang saja, oh saya tidak senang gitu. Nah, ini memang gampang kalau bilang ya. Enak sekali kalau cuma bilang-bilang kayak gini. Ini praktik yang menentukan apa yang kita kabarkan kan, yang kita bilang. Daripada bilang tidak ada apa-apa. Ini pun kita semua yang partisipasi Zoom maupun yang di Sonder tidak mau kan untuk seperti ini, apalagi kita sudah tahu sudah semakin dekat dengan sudah lebih bertambah satu hari, semakin dekat lagi tuh. Jadi memang orang yang mau selamat itu adalah orang-orang yang benar-benar mau selamat, yang sekalipun mereka menderita, oh enggak apa-apa menderita, enggak apa-apa kita menderita di dunia ini kan. Tapi yang penting kita bisa apa di sini. Nanti kita lihat ya. Ini time no longer ini berlaku bagi kita. Dan praktekkan apa yang sudah tahu benar. Nah, ini yang diperjuangkan kan, yang lagi struggle kita punya untuk menghidupkan apa yang terang. Memang sudah banyak kita terima, tapi yang lebih penting terang yang kita peroleh kita praktekkan. Dan ini sudah mau ending banget, di mana kemenangan kita adalah kita bersuka cita sekalipun sakit. Dan ini, kalau saya simpan, ini kata-kata bagus-bagus semua ya, ini bikin ketik apa yang jadi bilang, dan bagus-bagus semuanya. Ini dikutip dari kutipan, sekalipun nggak dikasih tahu dia punya kutipan, ini adalah sesuatu yang saya simpan. Sesuatu yang saya simpan miliknya setan. Dan saya, karena saya simpan miliknya setan, saya sendirilah yang dia punya, saya sendiri menjadi miliknya setan. Itu jadi kalau kita mau jadi miliknya Tuhan, saya harus simpan apa kepunyaannya Tuhan kan. Maka saya akan jadi milik Tuhan. Itu begitupun sebaliknya. Yang paling penting ini, yang paling penting, semua penting. Dan yang paling penting adalah jangan layani daging. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Ini ditekankan tadi.
Jangan pernah saya sia-siakan darah Tuhan. Nah, jadi bagian 1 sampai bagian 5 kita bisa akhiri di jam 9:15 ini. Dibilang yang terakhir dari kita punya review malam hari ini adalah penting untuk pikirkan tentang Tuhan punya kebaikan, Tuhan yang sabar, dan Tuhan punya cinta kepada kita. Dan bukan hanya ini saja, banyak kan yang Tuhan buat dalam kita punya kehidupan. Itulah kita punya review yang bagian terakhir-terakhir ini kita tidak ketik lagi, kita tinggal share, kita punya note. Biarlah saudara-saudara bisa dapat manfaat dari kita punya review. Kalau mau diperjelas ulang, bisa buka YouTube lagi ya, karena ada live streaming itu. Kita punya review dan mengingat waktu, kita mau tutup. Bagaimana sebelum kita doa tutup, bisa mengikuti untuk saudara-saudara yang ada di Zoom semuanya. Kita sudah tanya, tinggal kita tanya di terakhir saja ya. Bagaimana? Terima kasih. Oke, Tim. Terima kasih. Jadi Tuhan bisa kita lalui kita punya review pada malam hari ini. Kita mau doa tutup, dan doa tutup kita minta kesediaan oleh Uncle Sutardi. Apakah bisa doa tutup?